kami di Inspektorat sebagai leading sektor, isu ini sangat penting, terutama dalam hal yang berkaitan dengan salah satu faktor yang bisa mempercepat Indonesia itu bebas dari KKN sebenarnya masyarakatnya kalau tidak tahu bahwa uang pelicin itu apa, gratifikasi itu bagaimana. Iya, betul. Padahal itu benih-benih korupsi. Talk slow, kita talk tapi slow. Stay Jobs di Talk Slow, kita talk tapi slow, Sahabat Pilar. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang banyak hal. Dan hari ini juga sangat spesial karena Pak Mandika akan ngobrol-ngobrol dengan 3 orang yang luar biasa tentang isu yang luar biasa juga, yaitu tentang Hari Anti Korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Dan bersama Pak Mandika di sini sudah hadir ada Bapak Dr. Andes Ian Ediana. Selamat siang Bapak, apa kabar? Terus juga ada Ibu Ina Purmini. Selamat siang Ibu. Siang Mas. Terus juga ada Dr. Anda Hajah Eni Seniwati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita mulai dulu dengan Hari Anti Korupsi 9 Desember. Bagaimana masyarakat Cirebon mungkin bisa melihat atau mungkin bisa mengambil isu ini menjadi bagian penting untuk didiskusikan, Bu? Atau siapa yang mau menjelaskan tentang anti korupsi ini menjadi hal yang penting untuk diperingati gitu? Siapa Bapak Mangga? Baik, kaitan dengan Hakordia ini atau Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember yang merupakan acara tahunan yang notabene-nya mungkin kami di Inspektorat sebagai leading sektor, isu ini sangat penting, terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu korupsi yang masih muncul di tataran pemerintah Kabupaten Cirebon, terutama isu-isu yang berkaitan dengan banyak hal, terutama mungkin kalau dikaitkan dengan indikator-indikator makro atau mikro di Kabupaten Cirebon masih tergolong belum bisa menggembirakan kaitan dengan isu-isu korupsi ini. Makanya kami dari Inspektorat berupaya di tahun ini lebih memberikan isu yang sangat besar pengaruhnya, dan diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat, juga mungkin teman-teman ASN bisa menjadikan momentum, sekaligus juga mungkin yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Oke, dan untuk tahun ini Hakordia diperingati, dan katanya tadi ada susunan ininya ya Pak ya, kepanitiaannya juga ada ininya. Ibu, apakah disampaikan tentang Hakordia yang di Kabupaten Cirebon juga katanya menjadi isu yang penting untuk diperhatikan? Ibu. Baik, terima kasih. Sebagaimana disampaikan Pak Inspektur ya, memang ini menjadi hal yang penting untuk kita sama-sama tahu, terutama tentang korupsi yang tadi belum begitu menggembirakan di kita. Insya Allah kita terutama dari Inspektorat akan tentunya menggambar-gambarkan tentang bagaimana anti korupsi itu, dan bahkan selama dunia sudah terjadi ada hari korupsi yang jatuh pada 9 Desember. Jadi diharapkan dengan adanya agenda rutin memperingati hari anti korupsi, minimalnya mereka tahu bahwa betapa pentingnya kita terhindar dari korupsi. Di pemerintah Kabupaten Cirebon kita sudah setiap tahun mengagendakan memperingati hari anti korupsi sedunia ini dengan ada berbagai acara yang puncaknya akan kita selenggarakan nanti Pak di tanggal 18 Desember. 18 Desember. Iya. Oke. Jadi peran masyarakat kemudian juga perhatian masyarakat ini menjadi hal yang penting juga ya Bu ya. Betul. untuk isu korupsi ini ya. Betul Pak. Oke. Dan Ibu mungkin bisa ditambahkan juga tentang peringatan tahun ini, menurut Ibu hal-hal yang sebaiknya memang masyarakat ketahui apa tentang isu ini, Ibu? Ya. Oh ya, kalau dari sisi paksi saya sendiri kan penyuluh anti korupsi, jadi sesuai dengan namanya
penyuluh ya. Penyuluh. Nah, salah satu faktor yang bisa mempercepat Indonesia itu bebas dari KKN sebenarnya partisipasi masyarakat itu sangat-sangat kita harapkan. Secara regulasi itu sudah diatur, ada undang-undangnya, kemudian juga dari KPK sendiri karena Paksi ini merupakan satu profesi yang dikomandani gitu ya, dilahirkan dari rahimnya KPK. Mereka ada LSP KPK bekerja sama dengan BNSP, kemudian kami diuji kompetensi gitu dan lulus sebagai penyuluh anti korupsi, kemudian menyuarakan bahwa nilai-nilai anti korupsi itu harus sampai bukan hanya pada birokrasi, tetapi juga pada masyarakat. Karena misal birokrasinya korup, kalau masyarakatnya kritis, berani protes gitu ya, nah itu akan menjadi umpan feedback yang bagus gitu, seperti itu. Jadi masyarakat itu elemen penting juga, itulah kenapa penyuluhan itu juga menyasar masyarakat gitu ya Bu ya? Betul. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan penyuluhan anti korupsi di inspektorat. Itu bukan hanya birokrasi yang kepala SD, SMP, tapi juga tokoh masyarakat, kemudian K3S, kemudian LSM, kemudian pengusaha, itu semua harus tahu biar semua bareng-bareng melawan korupsi seperti itu. Jadi tadi kuncinya adalah bareng-bareng gitu ya. Iya. Kuncinya adalah bareng-bareng. Pak Edi, tentang bareng-bareng ini menjadi hal yang penting juga Pak Edi berarti ya. Karena kalau misalnya satu pihak saja nih yang berkomitmen gitu, sementara pihak yang lain masih seperti itu habitnya gitu, itu juga menjadi missing link gitu ya Pak ya. Betul, ya memang ini perlu kerjasama semua pihak. Ya contohnya saja lah mungkin dalam sisi pengadaan barang dan jasa misalnya di dunia pemerintahan. Yang satu misalnya dari kepanitiaan barang dan jasa sudah tidak bisa lagi diberikan sesuatu yang bersifat gratifikasi dan suap dan sebagainya. Kita kita berintegritas, tapi di satu sisi pihak ketiga yang ingin memenangkan dengan segala cara dan memakai suap, akhirnya kan juga kalau sama-sama tidak menyadari ya akan akhirnya berdampaknya ya tidak berjalan yang namanya kompetensi itu dengan baik ya, mungkin dengan menjaga integritas, kompetensinya, dan juga mungkin kaitan dengan transparansinya. Jadi itu hal kecil lah, makanya tidak bisa pemberantasan korupsi ataupun isu-isu korupsi itu hanya dibebankan kepada ASN. Mungkin di kalangan bawah sering terjadi lah seperti hal-hal kecil, membuat KTP harus ada uang untuk uang bensin dan sebagainya. Itu kan hal-hal kecil yang notabene-nya sebenarnya tidak boleh dilakukan, karena mungkin kalau berurusan dengan ASN ya otomatis sudah menjadi satu kewajiban ASN itu melayani. Tapi karena semacam stigma yang melekat lama dan sudah pekat, kalau dikatakan dari sisi warna pekat sekali, jadi merubahnya itu ya harus sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan sih dengan ikhtiar kami ya, dalam arti bukan hanya inspektorat menjadi bagian yang terdepan, tidak semua lah, dari kalangan pejabat tertinggi sampai ke tingkat bawah di masyarakat ya, bareng-bareng kita menjalankan dan juga menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi seperti itu. Oke, jadi itu tadi masyarakat juga menjadi bagian penting juga. Kadang-kadang masyarakatnya pengen lebih gampang, masyarakatnya pengen lebih simpel gitu. Udahlah. Itu kan juga sebenarnya salah gitu. Tapi terjadi gitu. Terjadi. Ibu emang ada komentar Ibu tentang hal yang seperti itu yang sebenarnya masih terlihat gitu di hari-hari kita. Ya betul sekali Pak. Jadi kita memang seperti disampaikan Bu Ina, kita sudah menyisirnya itu tidak hanya ke ASN saja. Karena percuma saja kalau kita yang tahu itu hanya salah satu pihak, ASN saja. Misalnya tadi petugas pelayanan ya, masyarakatnya kalau tidak tahu bahwa uang pelicin itu apa, gratifikasi itu bagaimana, mungkin mereka hanya berpikir
mal jalan kalau nggak ngasih gitu kan. Iya, betul. Padahal itu benih-benih korupsi, bagian dari korupsi gitu. Terus kalau sudah cepat hitung-hitung terima kasih gitu. Padahal itu gratifikasi pada saat kita sebagai ASN untuk dia misalnya hanya ASN aja yang tahu gitu untuk tidak nerima. Tetapi kalau pihak yang dilayaninya tidak paham bahwa itu akan dari korupsi, udah Bu, ini nggak apa-apa sebagai terima kasih seperti apa gitu kan. Nah itu jadi diharapkan itu tertanam kepada semua pihak. Makanya kita menyisir, kita nggak pernah henti-hentinya untuk selalu menyuarakan, mensosialisasikan untuk tidak korupsi. Terutama kita juga di sana tentang gratifikasi, suap yang masih di masyarakat itu dianggap apa ya? Seperti hal yang biasa ya. Padahal itu luar biasa pengaruhnya gitu kan. Untuk terjadinya korupsi gitu kan. Termasuk kita memperingati Hari Korupsi Anti Korupsi itu dalam upaya menyuarakan hari-hari yang memang menguntung di mana betapa untuk tidak berkorupsi begitu kan yang sangat merusaklah sendi-sendi kehidupan pembangunan seperti itu. Oke. Dari Paksi sendiri tadi Bu, perkara kita dilayani cepat misalnya, kemudian kita merasa berterima kasih dan kemudian juga masyarakat udahlah gitu. Padahal kan itu adalah pelayanan yang seharusnya didapatkan dan semakin cepat semakin baik, tapi masyarakatnya malah nggak enak sendiri Bu gitu. Itu gimana Bu? Makanya harus dua pihak ya, nggak boleh kalau cuma satu tidak maksimal hasilnya. Kita sebagai ASN harusnya menolak dengan tegas. Makasih Ibu, tidak perlu itu karena pelayanan ini gratis, bisa begitu. Nah di sisi masyarakat harusnya kalau itu tahu misalnya sudah dapat sosialisasi dari kita bahwa nggak boleh, nggak usah ngasih kayak gitu karena gratis, nggak usah ngasih gitu. Kalau diminta, ini yang satu lagi, masyarakat harus berani speak up. Betul. Jadi kalau dilayani tidak bagus, ada pungutan gitu ya, yang seharusnya tidak dipungut, laporkan saja gitu, karena itu sebagai salah satu bentuk kita untuk memperbaiki di sisi pemerintahan. Terus satu lagi mungkin yang tadi kita kan harus mengedepankan nilai-nilai anti korupsi tadi. Kalau di Paksi itu sangat terkenal dengan jargonnya Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak. Nah ini mungkin bisa dipaparkan. Itulah nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai yang kita akan share ke semua lapisan masyarakat, bukan hanya birokrasi, tapi juga masyarakat luas, lintas profesi dan seterusnya. Itu sebenarnya ada 9 Jumat bersepeda kakak itu. Yang pertama jujur, singkatan dari jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Nah, itu harus dimulai dari diri sendiri nih, gitu. Saya tadi Jumat bersepeda, ini naik sepeda beneran ya tiap hari Jumat gimana? Ternyata singkatan. Itu hal-hal yang bisa dilakukan sama individu masing-masing dengan Jumat bersepeda kakak gitu ya. Oke. Dan ini gerakan yang ada dari kapan? Dari Paksi atau dari? Sudah lama sih. Ini memang yang launching KPK tentu saja, dan itu tugas Paksi di seluruh Indonesia untuk menyuarakan itu gitu. Jadi apalagi terlebih di Hakordia seperti ini ya, kita berusaha menjangkau yang lebih luas lah gitu. Itu rutin kita lakukan karena kebetulan kami juga di inspektorat, jadi relate gitu. Inspektorat kan tupoksinya salah satu ngawasi. Kami juga Paksi diberi tugas seperti itu gitu. Jadi relate lah dengan kita gitu sebagai Paksi dan orang inspektorat seperti itu. Oke. Nah untuk di Cirebon sendiri ada berapa orang sih untuk Paksi di Kabupaten Cirebon? Di kabupaten yang terdata di kami baru 15 orang, itu 13 dari inspektorat dan 2 orang itu dari masyarakat umum. Dan itu lintas siapapun bisa masuk. Siapapun bisa masuk. Bisa. Saya juga bisa. Bisa. Secara online gitu di KPK. Karena memang itu pokoknya ketika seseorang menjadi penyuluh, minimal menyuluh buat diri sendiri untuk tidak korupsi. Kan seperti itu ya. Jadi gerakan dari diri sendiri, dari sekarang, dari yang paling kecil, seperti itu. Jadi jangan nunggu lama-lama ya Bu. Kadang-kadang gitu kan, kalau nggak dimulai dari sendiri, nggak dimulai dari sekarang, nggak dimulai dari hal yang kecil, itu justru
kesannya susah, kesannya berat. Tapi ketika hal tersebut dimulai dari diri sendiri, kemudian dari hal-hal kecil, dan juga ya udah saat ini juga dimulai, itu jadi bagian yang harusnya dilakukan sama masyarakat. Dan mudah-mudahan masyarakat kita juga masyarakat yang sudah mulai tersadarkan gitu bahwa hal-hal tadi tuh seperti dimulai dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari hal-hal kecil itu bisa jadi bagian penting untuk bagaimana kita bisa menanggapi dan merespon isu korupsi ini. Kemudian juga Hari Anti Korupsi Sedunia, Sobat Pilar, yang akan diperingati di bulan ini, di Desember ini, Sobat Pilar. Dan kalau di Cirebon sendiri berarti untuk Hakordia ini peringatannya seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan ke Sahabat Pilar. Kegiatan yang dilakukan di Hari Anti Korupsi Sedunia, Ibu, Mangga? Oh iya. Ya. Baik, untuk tahun 2024 ini ya, yang jatuhnya kita peringatan 18 Desember, tapi kita sudah memperingati, untuk memperingati hal tersebut sudah dimulai dari sekarang. Yang pertama tadi, selain kita sosialisasi tentang anti korupsi, yang juga merupakan kegiatan rutin, kemudian juga kita mengadakan lomba, Pak. Seperti tadi sampaikan, bahwa semua kalangan harus bisa ya. Iya, betul. Yang pertama kita ada lomba juga, lomba poster. Ini untuk tingkat SMP, MTS sederajat. Ya, itu poster yang bertema anti korupsi. Gitu. Kemudian juga kita juga berharap masyarakat yang juga bagian penting, mereka tahu bisa membuat artikel tentang anti korupsi. Jadi kepada mahasiswa S1 yang ada di Ciayu Majakuning, Cirebon Kabupaten Kota, Majalengka Kuningan, terbuka untuk ikut membuat artikel tentang anti korupsi. Kemudian juga kita juga esai, Pak, tidak kalah penting buat para wartawan. Nah, para wartawan biar lebih kreatif lagi nih, bisa membuat esai tentang anti korupsi. Dan alhamdulillah peminatnya sudah banyak. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Insya Allah dalam minggu depan ini akan ditentukan pemenangnya. Kemudian nanti akan disampaikan pada puncaknya pada Hari Anti Korupsi Kabupaten Cirebon, yaitu pada tanggal 18. Selain itu dari Paksi juga melaksanakan kegiatan yang pertama, pembinaan berkelanjutan dari tahun kemarin yang sudah pencanangan terhadap desa percontohan anti korupsi ya Mbak Ina ya. Dipantau sekarang itu pembinaan kembali, barangkali sudah luntur, Pak. Iya benar. Jadi tidak hanya tahun kemarin dicanangkan, sekarang dibiarkan. Iya. Biar tidak ada kelunturan gitu kan. Pembinaan berkelanjutan. Bahkan sekarang kita mencanangkan ya, dari insya Allah akan dilaksanakan besok ya, Rabu Kamis, kita pembinaannya terhadap 43 desa anti korupsi, percontohan desa anti korupsi, yang diharapkan bisa memberikan percontohan kepada desa-desa lain. Jadi jangan menganggap desa itu pemerintahan kecil, tapi kita kan dari pemerintahan yang lebih kecil, kemudian bisa meluas ke masyarakat yang lebih luas, berpengaruh, berdampaknya tentu saja terhadap pembangunan kabupaten, bahkan lebih luas lagi. Seperti itu. Itu yang dilaksanakan di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meluas kembali, sehingga kesadarannya juga lebih. Yang menarik tadi lombanya bahkan dimulai dari MTS SMP sederajat gitu ya. Jadi mengedukasi anak-anak itu juga menjadi bagian penting ya, Bu ya? Sangat penting. Biar tertanam sejak mereka masih masa pendidikan. Jadi kan korupsi itu kan juga kalau sudah tertanam sejak kecil, bahkan ya hal yang kecil aja, tidak jujur, kita nyontek dan sebagainya, itu kan hal-hal yang mereka tidak sadari gitu. Tapi kalau jiwa tidak korupsi, jiwa korupsi ya, tertanam integritas sejak dia masa pendidikan ya, insya Allah lah menjadi terbiasa. Oleh karena itu ya nggak pernah, jangan gencar-gencar dan jangan berhentilah untuk selalu menanamkan integritas, menanamkan nilai-nilai anti korupsi ya sejak mereka, terutama dalam yang dunia pendidikan, Pak. Mereka pergaulannya begitu luas ya dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa tertanam. Sekarang yang kemarin bisa tulis-tulis artikel hal lain gitu kan, hanya aktif di YouTube tentang apa ya. Sekarang jadi keras sih mereka membuat
artikel, membuat poster kalau tadi tingkat SMP ya, bagaimana dampak korupsi dan sebagainya. Yang sudah masuk banyak lah bagus-bagus mereka. Lebih dari 70 orang yang pada ya yang sudah masuk, yang dari 100 lebih sekarang hari ini. Iya, 114 sampai hari ini. Per hari ini udah 100 lebih ya? Wow, luar biasa. Berarti antusiasme masyarakat juga luar biasa ya, Bu ya? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Tadi juga Ibu menyoroti tentang tadi desa-desa percontohan sebagai desa anti korupsi percontohan desa anti korupsi. Pak Ian, mungkin bisa dipaparkan juga karena desa ini kan bisa menjadi sebuah bisa menjadi sebuah percontohan karena kita tahu lah gitu bahwa dana yang dikelola juga tidak sedikit, kemudian juga di sisi lain pengawasan masyarakat juga kadang-kadang sangat diperlukan sekali, Pak Ian, enggak? Iya. Kaitan dengan pencanangan desa anti korupsi memang itu tidak lepas dari kewajiban dari inspektorat itu sendiri, di mana dengan paradigma inspektorat yang berubah, yang dulu kita berparadigma watchdog, kita harus mencari kesalahan, dan sekarang berubah dengan paradigma early warning system. Jadi kita inspektorat berkewajiban sekarang membimbing, membina desa-desa yang tadinya tidak tahu, tidak bisa menjadi tahu dan bisa, terutama dengan gelontoran uang miliaran ke desa. Tentunya itu juga harus dibarengi dengan SDM yang mumpuni. Apalagi mungkin dengan uang begitu besar menyangkut berbagai macam anggaran dari mulai fisik sampai juga kaitan peningkatan sumber daya manusia, ya tentunya diperlukan orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan kaitan pembangunan fisik dengan baik, pertanggungjawaban administrasi dengan baik, ya tentunya perlu adanya SDM yang kuat. Makanya di situ kami masuk untuk desa yang 43 dan 4 di tahun 2023 yang sudah dicanangkan, kita berkewajiban menguatkan fungsi dan juga keilmuan dari perangkat desa itu sendiri. Apalagi mungkin kepala desanya berlatar belakang yang berbeda-beda, tentunya dari mulai pengusaha atau ASN ataupun juga mungkin dari petani tiba-tiba harus belajar ilmu pemerintahan. Tentunya hasil dari kami bekerja selama ini, SDM di desa itu belum bisa dikatakan menggembirakan, masih perlu pembinaan dan tentunya kami masuk di situ. Makanya dengan adanya pencanangan desa anti korupsi di tiap kecamatan dicontohkan satu desa, mudah-mudahan bisa menjalar ke desa-desa yang lain dan dalam hal pertanggungjawaban kaitan keuangan maupun juga kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, ya harapan kami selaku yang melakukan pembinaan bisa bertambah baik, dalam arti terutama di pelayanan publik lah. Karena pelayanan publik jelek ya akan berdampak pada banyak sektor, ya mungkin dari penanaman investasi dan juga mungkin dari sisi ekonomi dan sebagainya. Apalagi dengan adanya Astacita ini sekarang, Pak Prabowo Astacita, ya tentunya mungkin menguatkan lagi peran desa sebagai memulai pembangunan dari pinggiran itu, dari desa itu baru ke kota. Jadi ini perlu sekali kaitan dengan peran inspektorat untuk membantu, ya terutama ya desa itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perannya, terutama mempertanggungjawabkan uang-uang yang bermiliar-miliar turun ke desa mungkin selama 10 tahun. Kita bisa membandingkan 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang. Apakah ada perbandingan atau tidak? Kalau memang masih ajeg aja, ya berarti di situ ada apa? Ya disitulah mungkin peran-peran kami, terutama berkaitan dengan anti korupsi, terutama di desa. Kita berupaya untuk menyorongkan peran inspektorat, yaitu membuka ruang konsulting, membuka ruang pendampingan, jadi biar mereka paham betul kaitan dengan
apa yang namanya pembangunan desa seutuhnya dan juga mungkin nilai-nilai anti korupsi seperti itu. Jadi ya itu tadi tantangan juga ya Pak. Kabupaten Cirebon ternyata desanya banyak juga berarti. Berarti tantangannya juga semakin menarik gitu. Dari Paksi ini jumlahnya katanya baru 15 sih Bu saat ini. Dengan jumlah desa yang sebegitu banyak di Kabupaten Cirebon, ini tantangannya seperti apa Bu? Ya, di luar Paksi di Inspektorat kan ada jabatan fungsional lain yaitu auditor dan PPUPD ya. Ya sebenarnya kita berkolaborasi karena tadi tupoksi kita itu relate banget gitu. Di luar Paksi sebenarnya teman-teman auditor maupun PPUD itu juga bisa sambil menyampaikan nilai-nilai yang Jumat bersepeda kakak tadi gitu. Hanya bedanya kalau Paksi memang lebih spesifik karena memperoleh ilmu tersebut gitu. Nah, dalam kaitannya dengan desa anti korupsi, kita memang secara rutin melakukan pendampingan kepada mereka. Jadi di dalam ini juga digagas oleh KPK ya. Awal ada desa anti korupsi ini lagi-lagi KPK yang punya peran penting karena mereka lah yang mencanangkan karena melihat bahwa pembangunan tadi seperti disampaikan Pak Inspektur dari paling bawah di situ. Nah, kita ada pendampingan itu terkait dengan yang 5 komponen yang akan dinilai nanti oleh KPK. Di sana ada komponen tata kelola, kemudian ada penguatan pengawasan, kemudian ada penguatan layanan publik, kemudian ada partisipasi masyarakat, dan terakhir kearifan lokal. Artinya itu semua dikemas sehingga seluruh desa juga kalau kita lihat tadi kearifan lokal itu bagaimana peran tokoh masyarakat misalnya ikut membantu, mereka tetap speak up semua hal terkait nilai anti korupsi. Nah, kita yang Paksi melakukan pendampingan itu secara rutin minimal setiap triwulan kita dampingi, tetapi kapanpun mereka akan konsultasi, kita membuat satu grup gitu ya. Grup WA kan sekarang sangat mudah ya Mas. Nah itu kalau ini buktinya harus seperti apa, kami kalau ada masalah ini harus bagaimana, itu selalu bisa dilakukan setiap saat seperti itu. Tadi Pak Ir juga udah nyampain bahwa dengan background yang berbeda-beda gitu, yang akhirnya mereka memangku jabatan gitu, dan akhirnya mungkin banyak hal yang perlu mereka tahu gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan case by case gitu. Ada nggak sih yang menarik yang selama ini diterima dan akhirnya ini sebenarnya jadi penting nih, tapi kayaknya mereka belum tahu segala macam bahwa ini adalah bagian sesuatu yang salah gitu. Case by case, Bu, gimana Bu? Siapa yang mau menjawab boleh? Ya kayak gratifikasi Mas. Gratifikasi itu sangat banyak yang belum tahu. Bahkan ASN sendiri. Boleh nggak sih saya nerima misalnya tadi rasa terima kasih kan saya nggak minta. Itu kan seperti itu. Atau kemudian sebenarnya nggak ada, katakan tarifnya nggak ada. Tetapi kan kalau tadi gratifikasi uang, kalau dikasih rokok nggak apa-apa kan? Nah itu dia. Bisa seperti itu. Artinya hal seperti itu. Iya. Sepertinya sepele, tetapi memang ya itu harus dari diri sendiri berani menolak gitu. Bahkan untuk rokok pun sebenarnya itu merupakan gratifikasi yang setiap orang nggak tahu gitu. Kalau yang tahu kan amplop ada uangnya gitu ya. Betul. Nah, padahal hal-hal semacam itu juga sama. Misalnya dikasih diskon, aku punya kafe loh. Tapi kalau terkait dengan jabatan ya, misalnya itu ya tetap aja itu gratifikasi, dikasih diskon. Tapi terkait jabatan kita gitu loh. Tapi kalau sama temen nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Ya, hal seperti itu. Hal-hal seperti itu ya Bu. Berarti ya emang itu case by case yang hari-hari kita temui Sobat Pilar. Jadi untuk masyarakat sendiri, Ibu atau Bapak, apa sih hal-hal yang bisa dilakukan gitu? Karena kan masyarakat juga punya rasa takut misalnya ketika mereka melihat ada sebuah indikasi korupsi gitu. Terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Di sisi lain mereka juga kayak misalnya korupsinya di desa gitu. Mereka sebagai masyarakat desa tersebut juga kadang-kadang ngeri juga nih kalau gue lapor gitu. Kasusnya iya terungkap gitu, tapi saya takut kenapa-kenapa. Ini peran aktif masyarakat seperti apa yang diharapkan? Siapa yang akan menjawab boleh? Mangga Bu Irfan. Peran aktif masyarakat terhadap tentang korupsi itu sendiri ya. Yang pertama, yang tadi kita lakukan sosialisasi, kenapa biar dia paham dulu ya tentang korupsi, benih-benih korupsi, akar korupsi ya. Dan terutama yang paling penting setelah kita paham, tahu tentang itu, dia juga berani. Jadi yang pertama itu tahu, setelah tahu melaporkan. Jadi pada saat masyarakat tahu ada di antaranya misalnya aparat desa lah, dia melihat
kelakuan aparat desanya yang melakukan itu ya korupsi gitu. Dia juga bisa melaporkan gitu kan. Bahkan kita juga di inspektorat ada yang namanya lapor GoID. Oke. Itu bisa melaporkan jika melihat baik dari pemerintahan desa, kemudian ASN, kemudian dari kepala daerah, DPRD juga masyarakat melihat ada perbuatan yang berindikasi korupsi, bahkan apalagi sudah terbukti menurut pemahaman dia didukung dengan bukti-buktinya, kita bisa melaporkan. Itu yang namanya itu ada lapor GoID atau ini satu lagi Mbak Ina? WBS, whistleblower system. Dan insya Allah dengan WBS itu kita sudah dinaungi dengan ada perbubnya, jadi masyarakat nggak usah takut. Mereka pelapornya ya kita lindungi, tapi yang dilaporkan kita berusaha untuk ya bukan diselesaikan, damai diusut lah seperti apa dikasuskan seperti itu. Sehingga itu peran serta masyarakat setelah dia paham berani melaporkan, dan mudah-mudahan setelah adanya suatu tindakan akibat perbuatannya itu ya bisa dihindari ya. Tapi kalau kita berbicara anti korupsi sebetulnya tuh goalsnya kan artinya kan mencegah ya Bu ya. Itu agar orang tidak korupsi gitu ya. Bukan goalsnya adalah menangkap orang yang korupsi gitu, tapi lebih ke pencegahan kan. Iya kan? Jadi ini bagaimana Bu? Dari Paksi atau mungkin dari Bapak boleh? Tentang Paksi. Boleh. Jadi memang strategi itu kalau kembali kita afiliasinya KPK sih. Jadi sebutnya strategi itu ada 3. Yang pertama edukasi atau pendidikan anti korupsi, kemudian pencegahan, dan terakhir penindakan. Nah kalau kami memang tadi, jadi yang paling bagus itu dari sisi edukasi atau pendidikan. Dengan edukasi itu seseorang sudah tidak mau lagi. Nah kalau pencegahan tadi kan sistem yang kita nggak bisa korup dari situ karena udah dicegah, gitu ya, SOP nggak boleh. Nah kalau edukasi penyuluhan itu sudah benar-benar tertanam nih. Meskipun ada kesempatan, kita nggak mau loh. Nah itu yang tertinggi levelnya. Harapannya itu. Jadi kan godaan banyak tuh, ada uang geletak gitu ya. Nah kalau seseorang yang sudah punya edukasinya bagus, gitu, nilai anti korupsinya dia bagus, ya nggak akan ngambil. Gitu. Tapi kalau tadi pencegahan, saya nggak bisa ngambil nih, soalnya tuh dikunci. Gitu. Nah itu, jadi bedanya seperti itu, ada 3. Seperti itu. Jadi justru level tertingginya itu bukan di pencegahan, tapi di karakter yang terbentuk dari masing-masing individu, yang akhirnya individu tersebut bahkan ketika kesempatannya terbuka lebar, gitu ya, individu tersebut tidak akan mau. Jadi tuh value-nya udah tinggi banget, integritasnya udah tinggi banget. 9 nilai anti korupsi sudah terinternalisasi, sudah terimplementasi. Jadi kalau mindset pencegahan itu adalah level tertinggi, justru ada lagi level yang lebih tinggi lagi. Jadi jiwa yang berintegritas. Integritas. Iya benar. Sudah nggak bisa ditawar lagi. Iya. Tapi itu PR besar dong. PR bersama dan PR bersama dong. Karena kan itu tadi merubah karakter itu bukan sesuatu yang mudah. Kan? Apalagi ada beberapa tadi misalnya cerita, ini kayaknya dari dulu deh, terima kasih itu kita kudu ngasih sesuatu. Gitu. Itu gimana? Iya itu memang satu yang sangat besar perubahan mindset seperti itu. Tapi ya mau tidak mau harus kita coba, kita lakukan 3 strategi itu gitu ya. Kan semua bergerak bersama, yang dari pendidikan, ada kurikulum anti korupsi baik di sekolah, harusnya ya sekolah SD, SMP, bahkan dari yang paling dini itu kan lebih mudah untuk menyerap nilai-nilai sebenarnya. Kemudian di mahasiswa tadi misalnya dengan pengetahuan lomba dan sebagainya. Jadi seluruh level pendidikan atau usia itu kita tanamkan untuk berintegritas gitu lah, seperti itu. Tapi yang terpotret di masyarakat Bu, ketika misalnya ada ide misalnya membuat kantin anti korupsi misalnya, ternyata beneran kantinnya bangkrut kan, menjadi catatan kan? Iya. Bu. Kantin bukan bisa kantin anti korupsi. Kalau di inspektorat ada namanya kantin kejujuran. Alhamdulillah berhasil kok. Oh berhasil ya. Kami sudah mencoba. Pertama kita hanya beberapa ini ada minuman berapa, Indomie berapa gitu beberapa.
Kemudian mereka kan yang namanya kantin kejujuran kita makan, ngambil, naruh di situ, lama-lama berkembang kok. Nah dari situ tertanam. Jadi nanti kita tunjuk ada pengelolanya. Sudah bertambah, sekarang sudah menjadi besar. Sudah menjadi besar. Betul. Jadi insya Allah lah, selama itu sudah tertanam di jiwa kita ya tadi, ada godaan seberat apapun, nggak akan lah. Karena kita tahu lah, karena dampaknya itu di korupsi itu, yang rugi itu tidak hanya diri sendiri, masyarakat luas, lebih luas lagi gitu kan. Insya Allah tadi integritas itu harga mati. Integritas itu menjadi harga mati, Sahabat Pilar. Bagaimana setiap individu tuh memang harusnya berintegritas tinggi gitu, baik itu sebagai warga negara atau misalnya penyelenggara negara seperti ASN dan seterusnya, itu punya integritas tinggi ya, pasti kita akan hidup jadi lebih baik gitu. Sampai kita bikin Pak, ini Bu Ina yang bikin nggak? Kopi integritas di sekarang kan sekarang lagi marak ya, kopi itu sesuatu kayak menjadi gaya hidup ya. Pokoknya sisir lah, ada peluang apapun, udah ada kan kejujuran lah, kopinya kopi integritas. Jadi sebelum minum kan baca dulu, integritas. Bagian dari sosialisasi. Itu bagian dari sosialisasi, bagian dari upaya kita biar bagaimana caranya tertanam integritas, kayaknya seperti itu. Wah, jadi sosialisasi sederhana mengingatkan orang-orang bagaimana hari-hari kita sebenarnya hari-hari yang harusnya penuh dengan integritas gitu, penuh dengan kejujuran. Kita perayaan tahun ini ada senam integritas. Oh gitu. Lupa tadi tidak disampaikan ya Pak Inspektur ya. Kemarin diikut oleh semua perangkat daerah, kemudian semua camat. Semua camat 40, semua perangkat daerah dengan satu pendampingnya, inspektorat tentu semua, kemudian para asisten, Pak Bupati, Pak PJ Bupati bahkan 250 orang. Jadi jiwa sehat, kuat, ya integritas tertanam. Oke. Mungkin bisa diceritakan juga kasus-kasus atau penanganan kasus korupsi yang berjalan selama ini, Ibu Mangga. Iya, di inspektorat itu selain ada Irbanwil, ada yang namanya Irbansus atau Irbanwil khusus gitu ya. Dan kami memang secara tupoksi diberikan tugas untuk pencegahan, tadi salah satunya dengan sosialisasi, dan salah satunya lagi melakukan pemeriksaan atas pengaduan-pengaduan masyarakat. Makanya seperti tadi disampaikan, masyarakat harus seperti apa nih kalau melihat ada penyimpangan, ada yang nggak benar di birokrasi. Kita dorong tadi tetap mau lapor, tetap ngomong melalui saluran pengaduan yang ada pada kami, baik IG-nya inspektorat, kemudian email, kemudian span lapor go ID, dan bahkan surat pengaduan juga boleh. Nah itu kemudian dari kami Irbansus akan menelaah semua itu, sekecil apapun pengaduannya biasanya kita telaah. Kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan nih, oh ternyata dari yang dilaporkan ini kita dalemin sedikit, benar seperti ada hal yang tidak benar nih di desa misalnya. Nah dari situ kemudian kita turun dulu mengumpulkan bukti bahan keterangan. Setelah kita turun klarifikasi, ternyata bukti-bukti semakin mengarah misalnya ya ada, kemudian kita tingkatkan menjadi pemeriksaan khusus. Tapi kalau kemudian pengaduannya ini hanya karena iri, ternyata setelah kita dalami nggak ada apapun kok gitu. Ya sudah kita arsipkan seperti itu. Jadi ada mekanismenya. Iya betul. Karena kan itu tadi sempat kepikiran juga, ini gimana kalau yang lapor tuh masyarakat yang iseng gitu. Misalnya tadi ada persaingan, ada rasa iri dan seterusnya. Lapor aja dulu lah. Nah, itu ditindaklanjuti seperti apa, Bu? Iya, ya seperti itu. Tadi kalau iseng pasti biasanya mereka juga tidak bisa. Kalau mereka ada nomor telepon menyertakan dan sebagainya, biasanya kita panggil dulu. Tapi kalau tadi karena dia hanya iseng, pasti kan identitasnya juga disembunyikan. Kita lihat ternyata dari hasil full bucket ya istilahnya, pengumpulan bukti dan keterangan. Kalau misalnya yang diadukan di desa A gitu, kita kan panggil dulu tuh UU dan sebagainya. Nah ternyata kita lihat hasil audit yang temen Irbanwil baik-baik saja gitu, penyimpangan nggak ada ya sudah gitu. Jadi walaupun mereka iseng, kalau isengnya itu benar ya pasti akan terbukti. Tapi kalau itu iseng bener-bener nggak ada apa-apa dia laporkan, ya nggak ada bukti, kita
drop, kita arsipkan seperti itu, Mas. Oke, jadi tetap ada penanganan lebih lanjut gitu, kemudian ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui apakah ini benar-benar kasus korupsi. Betul, mengandung kebenaran atau tidak gitu, atau sekedar iseng gitu. Betul. Nah, mungkin buat sahabat Pilar yang sekarang lagi stay jobs atau sedang melihat video ini, Bu, cara lapornya gimana? Saluran-saluran yang bisa masyarakat gunakan gitu, misalnya lewat telepon kah, atau lewat website kah, sosial media kah, atau seperti apa? Atau surat misalnya? Iya. Semua channel kita buka. Iya, mulai yang paling banyak sampai sekarang sih pertama memang surat. Jadi surat secara pos atau mereka datang langsung menyampaikan ke inspektorat, itu yang paling banyak kita terima. Selanjutnya online yang lapor Go ID, yang itu sebenarnya di pusat ya, juga di sini. Jadi kalau misalnya ada pengaduan ke Jakarta saja misalnya, mungkin ke Kapolres, itu banyak sekali kami nangani masyarakat yang lapornya itu ke Presiden, ke KPK, tapi tetap oleh mereka akan diturunkan kembali ke daerah. Betul, karena wilayahnya kami, jadi kami yang menangani seperti itu. Online bisa. Kemudian lewat IG-nya inspektorat juga boleh, dengan DM, laporkan saya di situ. Atau ada emailnya kita juga boleh. Jadi semua saluran pengaduan itu kita buka sepenuhnya, dan itu salah satu penilaian dari MCP KPK juga. Harus ada saluran pengaduan di setiap SKPD. Oke. Nah, untuk si pengaduan ini konteksnya adalah si masyarakat hanya melaporkan saja berupa teks, atau misalnya harus menyertakan bukti-bukti tertentu berupa video, atau misalnya berupa foto, atau asumsi misalnya kemudian diketik dan dilaporkan, atau seperti apa? Harus ada minimal bukti lah ya. Kalau misalnya ada juga masyarakat yang hanya melaporkan di desa apa gitu ya, APBD tahun 2023 tidak dilaksanakan. Itu kan sangat-sangat luas. Iya, cakupan tidak ini bisa. Iya. Banyak yang melaporkan seperti itu. Kalau seperti itu kami juga mau menuju titiknya dari mana awalnya gitu. Iya, jadi minimal mereka udah tahu misalnya ada pembangunan di gang ini, harusnya dibangun jalan lingkungan 2 km, tapi pas dia lihat ya ukur gitu hanya 1,5. Seperti itu kan kita lebih langsung bisa menindaklanjuti gitu, Mas. Jadi seperti itu harus ada minimal informasi yang menyatakan bahwa oh iya di sana ada dugaan pelanggaran seperti itu, bukan hanya kadang-kadang gitu ya Bu ya. Jadi yang mau melaporkan juga memang tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lah ya sebelum sahabat Pilar melaporkan kecurigaan, indikasi bahwa terjadi kasus korupsi sahabat Pilar gitu. Dan kita udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk sahabat Pilar yang sekarang lagi stay jobs di 88,6 FM atau juga lagi nonton video kita dari Pak Yanul. Mungkin apa yang mau disampaikan untuk sahabat Pilar, Pak? Terima kasih. Mungkin saya mengajak di perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat dengan adanya perayaan Hari Ulang Tahun Anti Korupsi Sedunia ini bisa menjadi momentum dan juga selebihnya bisa membawa Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik lagi dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi di setiap lapisan, dari mulai lapisan masyarakat sampai ke lapisan mungkin ASN dan ya banyak yang lain. Mungkin itu. Oke. Ibu ini apa yang mau disampaikan untuk sahabat Pilar? Ya. Kami berharap Pak, mudah-mudahan nih, terutama bulan ini ya, sebentar lagi detik-detik Hari Anti Korupsi Sedunia semakin tertanam jiwa anti korupsinya. Kita tanamkan, mudah-mudahan Jumat bersepeda kakak benar-benar tertanam dari diri kita masing-masing, dan mari kita sama-sama untuk menjadi pribadi yang anti korupsi, mulai dari diri sendiri, hal-hal yang kecil dan saat ini gitu kan, sama-sama lah kita saling menguatkan satu sama lain sehingga akan lebih mudah untuk
terhindar dari korupsi. Terhindar dari korupsi. Oke, dari Ibu Mangga apa yang mau disampaikan? Iya, kalau pemilu anti korupsi ya mungkin tadi Jumat bersepeda kakak ya, diingat-ingat untuk jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Sehingga menjadi pribadi yang berintegritas. Di semua, paling tidak di lingkungan terkecil kita lah gitu. Dari diri sendiri. Dimulai dari lingkungan terkecil, dari diri sendiri. Betul. Kita share ke sekitarnya dan mudah-mudahan dengan semua orang, kalau diri sendiri sudah melakukan jadinya semua orang ya Mas ya. Akhirnya kan melaksanakan semua seperti itu. Itu saja. Jadi menjadi pribadi yang berintegritas gitu. Betul. Jadi menjadi pribadi yang berintegritas itu menjadi hal yang penting Sahabat Pilar, dengan catatan tadi, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari saat ini, dan dimulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk menjadi bagian penting dalam rangkaian informasi-informasi yang tadi udah di-share selama kurang lebih 1 jam Sahabat Pilar di obrolan kita hari ini di Talk Slow, kita talk tapi slow untuk menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia Sahabat Pilar yang diperingati di bulan ini, di bulan Desember. Jadi nanti kita ketemu lagi di obrolan-obrolan seru lainnya Sahabat Pilar. Tetap stay jam pokoknya di Pilar Radio, di Talk Slow, kita talk tapi slow. Talk Slow, kita talk tapi slow.